Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan turunan atau diferensial dari sebuah persamaan polinomial. Nah, sintak untuk mencari turunan dari persamaan polinomial ada 3 bentuk. Ini bentuk yang pertama, yang basicnya adalah kita gunakan polyder, yang merupakan singkatan dari polinomial derivatif, polyder P. Nah, P ini berisi vektor yang berisi koefisien dari polinomial, diurutkan dari pangkat yang tertinggi dan diakhiri dengan pangkat nolnya. Berarti nanti D-nya itu hasilnya adalah vektor yang berisi dari koefisien polinomial hasil dari penurunan. Ini sama urutannya, diawali dari pangkat tertinggi, diakhiri dengan pangkat nolnya atau koefisiennya. Itu untuk bentuk yang pertama. Bentuk yang keduanya seperti ini, polyder P1, P2. Nah, di mana D nanti itu adalah merupakan turunan dari perkalian antara persamaan polinomial 1 dengan persamaan polinomial 2. Jadi D-nya itu adalah turunan atau produk dari perkalian dua polinomial P1 kalikan P2. Nah, bentuk yang ketiga adalah tentang pembagian. Nah, ini output argumennya kita isi 2. Sebagai contoh, ini kita isi num dan den. Num itu singkatan dari numerator dan den adalah denominator. Nah, polyder dalam kurung P2, P1. Nah, ini artinya kita mencari turunan dari hasil pembagian polinomial P2 dibagi dengan polinomial P1. Nah, nanti berarti yang num itu adalah berisi pembilang, yaitu koefisien polinomial pembilang, dan den itu akan berisi koefisien dari persamaan polinom yang penyebutnya. Jadi karena ini pembagian P2 bagi P1, maka hasilnya juga nanti adalah merupakan pembagian, yaitu yang pembilang dibagi dengan penyebut yang merupakan hasil dari turunannya. Nah, sebagai contoh kita punya dua persamaan. Ini polinomial yang pertama P1 yaitu 5x plus 2, dan persamaan polinomial kedua yaitu P2 sama dengan 10x kuadrat tambah 4x min 3. Nah, ini untuk membandingkan antara hasil analitik dengan hasil MATLAB, maka kita harus cari dulu secara manual dulu, nanti kita bandingkan apakah benar atau tidak. Nah, kalau ini dp2 dibagi dx berarti kita menurunkan persamaan polinomial 2 terhadap x, maka hasilnya adalah 20x plus 4. Yang benar-benar ini. Kemudian kalau kita kalikan dulu P1 kalikan P2 hasilnya, maka P1 kalikan P2 hasilnya adalah 50x pangkat 3 ditambah 40x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 6. Nah, kalau ini kita turunkan, yaitu dp1 kalikan P2 diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah 150x kuadrat tambah 80x dikurangi 7. Nah, itu untuk hasil turunan dari perkalian. Sekarang kita hitung secara manual hasil turunan dari pembagian, yaitu P2 dibagi dengan P1. Maka nanti hasilnya adalah 50x kuadrat tambah 40x tambah 23 dibagi dengan 25x kuadrat ditambah 20x tambah 4. Nah, ini cara menghitung untuk yang pembagian kita bisa gunakan rumus UV ya. Kalau misalkan Y sama dengan U per V, ini berarti U-nya yang P2, V-nya adalah P1, maka turunan dari Y terhadap X itu adalah U aksen V, artinya turunan dari U kalikan V dikurangi dengan UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, V-nya tadi kan yang P1, kita lihat ini. Kalau P1 dikuadratkan kan berarti ini 20, ini ya, 5x tambah 2 dikuadratkan, itu akan hasilnya adalah 25x kuadrat tambah 20 x tambah 4. Jadi ini kita gunakan rumus UV. Nah, ini saya tidak uraikan di sini supaya lebih menyingkat waktu. Nah, ini hasil yang kita peroleh secara manual. Nah, kita bandingkan dengan program MATLAB dengan fungsi polyder yang terdiri dari 3 bentuk tadi. Nah, untuk yang program MATLAB pertama kita tulis dulu persamaan polinomialnya P1 dan P2. Nah, dalam MATLAB untuk menulis persamaan polinomial kita tinggal mengisi koefisien dari polinomial tersebut, dimulai dari pangkat tertinggi menuju ke pangkat yang ke 0 atau konstantanya. Berarti P1 itu adalah 5,2, 2 itu adalah x pangkat 0, 5 adalah x pangkat 1, 5x plus 2. Sedangkan P2 nya berarti isinya adalah 10, kemudian 4 dan min 3. Nah, untuk menghitung ini turunan dari P2 berarti kita tinggal menuliskan polyder P2. Untuk menghitung
turunan dari hasil perkalian, kita tinggal tulis pointer P1, P2. Ini adalah perkalian. Nah, untuk pembagian kita gunakan dua output argumen, dua argumen output yaitu num dan den. Dan pointer, ingat yang pembilang itu adalah yang pertama itu adalah pembilang, yang kedua adalah penyebut. Pembilangnya adalah yang P2, penyebutnya adalah yang P1, sehingga nanti hasilnya yang dari ini, dari 2 itu adalah 24. Ini kita cek di sini sama 20x tambah 4. Dan yang produk, yang perkalian itu hasilnya adalah 150 80 min 7. Artinya 150x kuadrat ditambah dengan 80x dikurangi 7. Nah, sedangkan yang pembagian nanti numnya itu akan menghasilkan 50 40 23, yang artinya adalah 50x kuadrat ditambah 40x tambah 23. Dan denominatornya adalah 25 24, yang artinya adalah 25x kuadrat tambah 20x tambah 4. Nah, ini akan hasilnya adalah sama. Nah, sekarang kita coba di MATLAB-nya. Ini kita tulis dulu baik polinomial 1 maupun polinomial 2. Nah, kita cek turunannya dari P2 dengan pointer D2. Ini 24, kita cek sama 24. Kemudian perkalian 150 80 min 7. 150 80 min 7 sama. Nah, kalau kita balik tentu saja berbeda, tentu saja sama, harusnya sama. Ini P2,1, yang ini P1, P2. Sekarang pembagian. Pembilangnya 50 40 23. 50 40 23, dan penyebutnya adalah 25 20 dan 4. 25 20 dan 4. Nah, oke, sekarang kita sudah buktikan dengan MATLAB hasilnya sama dengan yang manual. Oke, demikian pembahasan singkat tentang bagaimana cara menurunkan persamaan polinomial dengan MATLAB. Nah, yang perlu diingat, ini bukan merupakan numerik ya. Ini bukan merupakan perhitungan numerik, tetapi ini masih menggunakan simbolik. Jadi bukan merupakan perhitungan numerik. Oke, demikian. Sampai ketemu di video selanjutnya.